perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments. Kenal kita nggak? Kenal kita nggak? Kenal kita nggak? Kalau nggak kenal, kenalan dulu dong. Piramida otomatisasi. Definisi: piramida otomatisasi adalah suatu struktur hierarkis yang menggambarkan tingkat-tingkat kontrol dan otomatisasi dalam proses produksi atau sistem industri. Struktur ini biasanya dibagi menjadi beberapa level yang mencakup berbagai aspek mulai dari kontrol dasar di lantai produksi hingga manajemen strategis di tingkat perusahaan. Tujuannya yaitu piramida otomatisasi bertujuan untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan tingkat-tingkat kontrol dalam sistem industri dari pengendalian proses di lantai produksi hingga pengambilan keputusan strategis di tingkat manajerial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mempermudah pemantauan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Adapun fungsinya yaitu yang pertama, mengatur dan mengontrol berbagai proses produksi secara otomatis mulai dari level bawah, sensor dan aktuator, hingga tingkat manajerial. Yang kedua, memastikan aliran informasi dan data yang efisien antar berbagai level untuk kelancaran operasional dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memaksimalkan pengguna sumber daya dalam proses produksi. Yang keempat, memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap sistem produksi dan mendeteksi masalah atau gangguan secara cepat. Yang kelima, mengurangi resiko kesalahan manusia dan meningkatkan keselamatan kerja dengan kontrol otomasi dan lebih andal. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dengan otomatisasi kontrol dan pengelolaan proses, mengurangi waktu henti dan pemborosan. Yang kedua, memastikan kontrol yang lebih akurat dan tepat stabil pada berbagai level mulai dari lantai produksi hingga manajerial. Yang ketiga, membantu menjaga konsistensi dan kualitas produksi dengan mengatur parameter secara otomatis. Yang keempat, memberikan data real-time yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang kelima, mengurangi intervensi manual yang dapat menimbulkan kesalahan, meningkatkan keselamatan dan keandalan sistem. Yang keenam, mempermudah penyesuaian dan integrasi dengan teknologi baru atau perubahan dalam proses produksi. Dan di sini ada Programmable Logic Controller atau disebut dengan PLC. Definisinya, PLC adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol dan mengoptimalisasi proses industri, mesin, atau peralatan dengan menggunakan program yang dapat diprogram. PLC menggantikan sistem kontrol, menjual dengan kontrol otomatis yang lebih efisien, andal, dan fleksibel.
Tujuannya yaitu Logic Controller atau PLC adalah untuk mengoptimalisasi proses industri, menggantikan kontrol manual dengan sistem otomatis yang lebih efisien dan cepat. PLC meningkatkan keandalan dan akurasi dalam pendidikan proses, mengurangi kesalahan manusia dan memastikan konsistensi dalam produksi. Dan adapun fungsi dari PLC yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama ada mengandalkan dan mengoptimalisasi proses industri seperti pengaturan suhu, tekanan, dan kecepatan mesin untuk memastikan efisiensi dan kestabilan. Kedua, PLC juga menerima input dari sensor, memprosesnya sesuai program dan mengirim output untuk mengontrol aktuator atau mesin. Ketiga, PLC mengatur fungsi mesin seperti motor, katup, dan konveyor serta memantau status sistem secara real time untuk mendeteksi masalah. Dan yang terakhir, fungsi PLC juga dapat diprogram ulang untuk menyesuaikan kebutuhan proses tanpa mengganti perangkat keras dan terhubung dengan sistem lain seperti SCADA, MES, atau ERP untuk integrasi yang lebih efisien. Dan adapun manfaat dari PLC yaitu mengotomatisasi proses industri, mengurangi intervensi manual dan mempercepat operasional sehingga meningkatkan produktivitas. Dan yang kedua, mengurangi kesalahan manusia dalam memberikan kontrol yang lebih tepat dan konsisten pada mesin dan peralatan. Yang ketiga, mengurangi kesalahan manusia dengan memberikan kontrol yang lebih tepat dan konsisten pada mesin dan peralatan. Keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi waktu henti mesin yang dapat yang pada gilirannya mengurangi biaya operasional. Yang kelima, dengan mengotomatisasi kontrol, PLC membantu meminimalkan risiko kecelakaan atau kesalahan yang dapat terjadi akibat intervensi manusia. Dan kita masuk di teknologi digital. Definisi teknologi digital sendiri yaitu ada manajemen execution system atau MES, adalah sistem informasi yang digunakan untuk memantau, mengandalkan, dan mengelola proses produksi secara real time di lantai pabrik. MES dengan proses operasional di pabrik menyediakan data dan wawasan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan pengendalian proses produksi. Nah, kemudian ada teknologi digital. Fungsi dari teknologi digital yang pertama, MES memantau dan mengontrol seluruh proses produksi secara real time untuk memastikan operasi berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar yang ditetapkan. Kedua, MES membantu dalam pengawasan kualitas produk dengan mencatat parameter produksi dan memeriksa kesesuaian dengan standar kualitas yang diinginkan. Yang ketiga, MES mengelola penggunaan mesin, tenaga kerja, dan bahan baku secara efisien untuk memaksimalkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. Keempat, dengan memantau real time, MES membantu mengidentifikasi dan mengurangi waktu henti peralatan dan mesin, sehingga proses produksi lebih lancar. Dan yang kelima, MES menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sistem lain seperti ERP dan kontrol otomatisasi untuk memastikan aliran informasi yang efisien antar perencanaan dan operasional. Nah, adapun manfaat dari teknologi digital yang pertama, MES membantu meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi waktu henti, dan mempercepat aliran material dalam proses produksi. Yang kedua, dengan memantau dan mengontrol kualitas produk secara real time, MES memastikan bahwa standar kualitas produk
selalu terpenuhi selama proses produksi. Yang ketiga, MES mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas dengan mengelola sumber daya, mesin, tenaga kerja, dan bahan baku secara lebih efektif, yang pada akhirnya menurunkan biaya operasional. Dan yang keempat, MES menyediakan data dan informasi secara real-time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis informasi yang akurat. Nah, kemudian ada Enterprise Resource System yang disingkat dengan ERS. Definisi dari Enterprise Resource System atau ERS adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai fungsi utama dalam sebuah perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, rantai pasok, dan manajemen inventaris. Nah, adapun tujuan dari Enterprise Resource System, tujuan utama dari Enterprise Resource System atau ERS adalah untuk mengintegrasikan berbagai fungsi dan departemen dalam perusahaan seperti keuangan, produksi, sumber daya manusia, dan logistik agar berjalan lebih efisien dan terkoordinasi dengan mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses bisnis. ERS meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tugas manual dan meningkatkan produktivitas. Kemudian adapun fungsi dari Enterprise Resource System yang disingkat dengan ERS. Yang pertama, ERS mengintegrasikan berbagai fungsi dan departemen dalam perusahaan seperti keuangan, pemasaran, produksi, dan logistik, memungkinkan aliran data yang lancar di seluruh organisasi. Yang kedua, ERS memfasilitasi pencatatan pelaporan keuangan yang akurat, membantu dalam pengelolaan anggaran, pengelolaan kas, serta pelaporan pajak dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang ketiga, ERS mengotomasikan berbagai proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual seperti pengelolaan inventaris, pengelolaan pesanan, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang keempat, ERS mendukung perencanaan produksi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, pengelolaan jadwal produksi, serta memantau kinerja dan status stok bahan baku dan barang jadi. Enterprise Resource System (ERS). Manfaat ERS. 1. ERS mengotomatisasi proses bisnis yang sebelumnya manual, seperti pengelolaan inventaris, pengelolaan pesanan, dan pencatatan keuangan yang mengurangi waktu dan biaya operasional. 2. ERS mengintegrasikan data dari berbagai departemen sehingga memudahkan aliran informasi yang lebih cepat dan akurat di seluruh organisasi, mengurangi redundansi dan kesalahan data. 3. Dengan menyediakan informasi real-time dan laporan yang terperinci, ERS memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan berbasis data yang lebih akurat. 4. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi operasional, ERS membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Sistem Cyber Fisik (CPS). Definisi: sistem cyber fisik adalah sistem yang menghubungkan dunia fisik dengan dunia komputasi digital melalui teknologi. CPS menggunakan sensor untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik, sistem komputasi untuk memproses data tersebut, dan akurator untuk melakukan tindakan fisik berdasarkan keputusan dari sistem komputasi. Tujuan utama dari sistem cyber fisik adalah untuk mengintegrasikan dunia fisik dan dunia digital dengan memanfaatkan teknologi sensor dan aktuator yang memungkinkan sistem untuk memantau, mengontrol, dan mengambil keputusan secara otomatis. CPS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, otomatisasi, dan kontrol dalam berbagai aplikasi seperti manufaktur, transportasi, dan energi,
dengan pengambilan keputusan real-time berdasarkan data yang dikumpulkan dari lingkungan fisik. Fungsi 1. CPS menggunakan sensor untuk mengumpulkan data secara real-time dari lingkungan fisik. Data ini bisa berupa suhu, tekanan, gerakan, atau kondisi lainnya yang diperlukan untuk memantau dan mengendalikan sistem fisik. 2. CPS mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan data yang diterima secara real-time. Ini sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat terhadap perubahan, seperti dalam kendaraan otonom yang harus menyesuaikan dengan kondisi jalan atau dalam sistem energi pintar yang menyesuaikan distribusi daya. 3. CPS berfungsi untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem dengan memonitor kondisi secara terus-menerus. Deteksi dini terhadap masalah atau gangguan memungkinkan tindakan pencegahan atau pemulihan untuk menghindari kerusakan atau kecelakaan. Manfaat 1. CPS dapat meningkatkan tingkat keamanan dan keandalan sistem fisik dengan memonitor kondisi secara terus-menerus. Misalnya, dalam sistem industri atau infrastruktur kritis, CPS dapat mendeteksi potensi kerusakan atau kegagalan dan memberikan respon preventif sebelum masalah menjadi lebih besar. 2. CPS membantu dalam mengoptimalkan pengguna sumber daya seperti energi, bahan baku, atau waktu sebagai contoh dalam smart grid, jaringan listrik pintar. CPS dapat menyesuaikan distribusi energi secara otomatis berdasarkan permintaan dan kondisi jaringan untuk menghindari pemborosan. 3. CPS memungkinkan otomatisasi dan optimasi proses sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya dalam pabrik pintar, CPS dapat mengatur alur produksi secara otomatis untuk memaksimalkan output dan mengurangi pemborosan. Open Platform Communication Unified Architecture, disingkat OPC-UA. Definisi: Open Platform Communication Unified Architecture adalah standar komunikasi untuk pertukaran data antara perangkat dan sistem dalam aplikasi industri. OPC-UA merupakan pengembangan dari standar OPC yang mendukung interoperabilitas antar perangkat dan sistem dari berbagai platform, seperti otomasi pabrik, kontrol proses, dan pemantauan industri. Tujuan dari Open Platform Communication Unified Architecture adalah menyediakan standar komunikasi yang aman, terbuka, dan interoperable antara perangkat dan sistem dalam industri. OPC-UA bertujuan untuk memungkinkan perangkat dari berbagai produsen berkomunikasi dan bertukar data dengan lancar, meskipun menggunakan teknologi yang berbeda. Fungsi yang pertama, menghubungkan perangkat dan sistem dari berbagai vendor, memungkinkan komunikasi yang efektif. 2. Mengizinkan pertukaran waktu nyata antara perangkat, sistem, dan aplikasi. 3. Mengintegrasikan sistem dan perangkat dari berbagai domain seperti SCADA, MES, ERP, dan IoT. 4. Menyediakan keamanan yang kuat melalui enkripsi, autentikasi, dan otorisasi. 5. Mendukung aplikasi besar dan kompleks dengan jumlah perangkat yang tidak terbatas. Manfaat: pertama, OPC-UA dilengkapi dengan fitur keamanan built-in seperti enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses. Ini membantu menjaga kata dan komunikasi aman dari ancaman dan akses yang tak sah. Kedua, OPC-UA memiliki dokumentasi yang lengkap dan pustaka API yang memungkinkan pengembangan aplikasi lebih mudah, serta memungkinkan implementasi yang lebih cepat dibanding dengan solusi proprietary. 3. Karena OPC-UA bersifat terbuka dan dapat digunakan dengan berbagai perangkat dan aplikasi. Ini mengurangi biaya yang terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras serta software
property. Selain itu, interoperabilitas mengurangi waktu dan biaya untuk integrasi sistem. Contoh penerapan sistem integrasi vertikal atau horizontal di industri atau perusahaan. Integrasi horizontal. Pertama, perusahaan teknologi. Google mengakuisisi Android untuk mengintegrasikan sistem operasi dengan layanan pencarian. 2. Industri perbankan. Bank Mandiri mengakuisisi Bank Sinar Harapan di Bali untuk memperluas jaringan dan layanan. 3. Perusahaan retail. Alfamart mengakuisisi dan Presdan untuk memperluas jaringan toko dan meningkatkan efisiensi. 4. Industri kesehatan. Rumah sakit Mayapada mengakuisisi klinik-klinik untuk memperluas layanan kesehatan. Integrasi vertikal. Pertama, perusahaan minyak. Exxon Mobil mengintegrasikan proses pengeboran, pengelolaan, dan distribusi minyak. Kedua, industri otomotif. Toyota mengintegrasikan produksi suku cadang, perakitan, dan distribusi kendaraan. 3. Perusahaan pertambangan. Freeport McMoran mengintegrasikan penambangan, pengolahan, dan penjualan mineral. 4. Industri makanan. Indofood mengintegrasikan proses produksi, pengelolaan, dan distribusi makanan. Adapun kesimpulannya yaitu integrasi sistem otomatisasi dalam industri membawa manfaat signifikan dalam hal efisiensi, pengandilan kualitas, dan penghematan biaya. Teknologi seperti PLC, MES, ERS, CPS, dan OPC UA memungkinkan pabrik untuk mengoptimalkan proses, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kesalahan manusia. Implementasi sistem integrasi vertikal dan horizontal menghubungkan berbagai bagian organisasi untuk aliran informasi yang lebih lancar, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Murder on call with the 5-9. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell her dinner every night?